Ca, aku tuh benernya ya, aku tuh bingung ya kayak selama ini. Emang sih aku adalah circle teman gitu, cuman kan kadang tidak semua kondisinya sama aku. Dalam artian, ya seperti kamu yang tahu kan, kita tuh ada benang merah kesamaan gak sih? Kayak sama-sama single mom, terus juga punya anak yang mulai gede. Ibaratnya kayak gitu ya. Anak yang Mbak Tisa umur berapa sekarang? 17, 16, 12 Oh, gitu. Sienna mau 11 tahun Januari. Nah, berarti ya udah adiknya lagi Mirip gitu kan, lah. emang bener-bener mirip kan. Nah, even nih ya kalau misalnya aku denger nih banyak cerita dari anakku yang paling remaja lah gitu kan. Zaman sekarang cukup agak mengerikan. Sebagai kita orang tua tuh kayak kok beda banget ya sama zaman gue dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku perhatiin dari anakku yang paling kecil umur 12 tahun, which is kan beda dikit sama Sienna tuh ya. Ternyata mereka itu pergaulannya pun udah beda-beda tipis sama yang ABG banget gitu. Jadi kayak anak umur 11-12 udah ngerasa gue tuh udah gede kok gitu. Gue tuh udah remaja kok gitu loh. Jadi kadang aku tuh agak bingung nih ya, gimana ya caranya biar mereka tuh tetap mau curhat sama kita sebagai ibunya, nggak ada gap. Jangankan seumuran gitu itu sih, Mbak Ca. Tisa, anakku tuh masih 10 tahun hitungannya kan. Sienna itu dia aja tuh udah mulai kayak, Ibu aku sekarang mau me time dulu ya Cek lah. Aku mau me time dulu, aku mau video call WhatsApp sama grup WA teman-teman sahabat-sahabat aku aja. Serius. Dan kalau dia kayak gitu, aku kasih waktunya atau enggak kalau misalnya dia lagi video callan di sebelah aku temenin temennya juga. Itu sih sama banget beneran. Karena dengan cara gitu kita tuh kayak ngerasa ya itu tadi meminimalisir gap sama mereka nggak sih? Dan mereka juga jadi nggak ada kayak hierarki. Kita tuh orang tua, mereka anak kecil, kita lebih superior. Jadi lebih kayak bestie ya, Ca ya. Bener banget. Kamu tuh ada perasaan gini nggak sih, Ca? Kayak ya namanya anak kan, pasti kayak pengen ya itu tadi pengen punya waktu khusus sama temen yang kita nggak ada, gitu kan? Ngerasa nggak sih kayak, aduh udah deh mendingan teman-teman kamu deh yang datang ke rumah aja gitu, atau Mama boleh nggak ya ikutan nongkrong ya gitu, Mama sekalian ikutan dong gitu, ada nggak sih suka kayak gitu, Ca? Kalau aku sih lebih nyerahin ke Sienna-nya ya, kalau dia emang lagi misalnya nih, jangankan ketemuan, misalnya dia lagi hangout sama teman-temannya, terus udah gitu dia nelfon aku, dan dia pengen aku be included in the keseruan itu, gitu aja aku udah senang banget. Nah itu gimana caranya kamu memaintain itu? Karena nggak semua anak kayak gitu loh, Ca, beneran. Aku nggak tahu itu dari Sienna-nya atau memang dari akunya pun sejak awal kenalan, dikenalin sama sahabat-sahabatnya ini, aku tuh udah yang kayak I'm your friend. Aku udah ngebawa diriku tuh kayak gitu, aku udah bukan kayak nge-set diri aku sebagai mamahnya, ibunya Sienna nih gitu. Jadi kayak, Hi Naomi, hi Nora, how are you? Oh my god, are you serious? Yang kayak ikutan kayak apa yang mereka excited, aku ikutan excited juga gitu. Tapi by the way tadi yang Mbak Tisa bilang anak-anak remaja zaman sekarang tuh cukup menyeramkan karena berbedanya, tuh maksudnya apa sih yang Mbak Tisa pengen point out? Kalau yang aku tangkep ya dari ya aku kan kayak memantau juga, karena kan ya dengan aku nulis kadang aku harus melakukan riset karena apakah aku bikin film tentang remaja atau web series apa gitu. Jadi aku selalu mengikuti update gitu, of course. Nah, yang kadang bikin aku agak-agak was-was adalah mereka tuh kadang tidak bisa membedakan healing yang benar tuh apa dan kenapa harus healing gitu loh. Jadi kayak dikit-dikit gini, ada sebagian gitu ya yang membuat aku kayak agak kaget. Bagi mereka, pertama, toxic relationship itu adalah tren. Paham kan? Jadi gini, aduh cowok gue toxic banget gitu kan. Misalnya kayak aku dengar gitu ya, temennya anakku lagi curhat, terus misalnya aku bilang, ya udah tinggalin aja gitu. Terus dia bilang, ya kalau ditinggalin maksudnya kan ini kan udah jadi lifestyle. Hari gini lu kalau nggak pacaran toxic, kayaknya belum ini deh, misalnya itu ada gitu. Memang tidak semua tapi ada gitu loh. Itu interesting, menarik banget. Dan itu menurut aku udah merupakan suatu menarik red flags. yang not in a good way. Nah, lucunya lagi, ada yang kayak gini. Tahu nggak sih, gue tuh cuma suka sama cowok bad boy. Makin banyak red flagsnya tuh cowok, gue makin suka. Aku jadi kayak tanpa mereka menyadari itu bisa berimpact negatif ke diri mereka sendiri. Nah, itu dia. Terus kayak banyak sekali sekarang tren-tren yang kayak gini. My toxic trait is gitu loh, ngerti kan? Iya gitu, beneran. Karena itu tadi, kadang sekarang toxic itu merupakan lifestyle. Karena dengan toxic itu tadi, mereka tuh jadi merasa gue nggak FOMO, fear of missing out gitu kan. Gue gak ketinggalan zaman gitu loh. Gue tahu kok gimana rasanya toxic relationship gitu. Jadi ada gitu-gitunya, Ca. Jadi itu yang kadang bikin aku tuh khawatir. Nah, masa remaja kita sama mereka dulu kan beda banget. Even aku sama kamu aja beda banget. Iya. Apalagi sama mereka. Aku beda. Nah, sama mereka lagi beda banget. Lebih gitu lagi kan. Dan aku pernah denger yang Mbak Tisa katanya
kalau anak-anak generasi di bawah aku ini Gen Z inilah ya, mereka itu kayak gini, mereka sedih, mereka punya satu masalah yang sebetulnya nggak sampai membuat mereka tuh depresi yang beneran depresi ya, but they call it I'm depressed. No, you're not depressed. Lo tuh cuma sedih, lo cuma lagi bete. Iya. Tapi mereka tuh pakai terminologi kan, istilah-istilah yang kayaknya mental, tuh gitu dia kena isu mental apa yang gue lagi mental issue banget gitu. Aduh, aku tuh pengen banget bilang bahwa no, it's not cool. Itu tuh nggak keren untuk menganggap lo punya mental disorder. Itu tuh bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang tren, itu sesuatu yang serius. Dan nyambung banget yang tadi Mbak Tisa bilang soal healing. Karena memang relate banget sama yaitu tadi tren. Karena udah masuk ke tren gitu kan. Sementara mungkin kalau misalnya yang bagi kita nih ya yang udah lebih memahami, mental issue itu adalah sesuatu yang serius tapi tidak boleh ditakuti. Jadi harus dirangkul. Istilahnya gini, sesuatu yang tidak dijadikan apa ya, kayak orang-orang yang mengalami mental issue tidak merasa terisolasi, tidak merasa oh gue punya mental issue berarti ada sesuatu yang nggak normal dari gue. Atau orang yang tahu temannya punya mental issue tidak merasa gak usah ditemenin deh, itu kan anaknya mental issue banget, bisa kayak gitu loh. Justru kan kita harus rangkul bagaimana caranya, tapi itu it's something serious gitu kan. Nah sekarang itu masalahnya jadi kayak dibikin itu tadi, kita lagi PMS aja nih ya, namanya perempuan PMS pasti kan kayak pasti kan bete lah, apa uring-uringan, pasti kayak langsung udah ngejudge-nya, gue rasa dia bipolar deh, masa kemarin dia happy sekarang dia ini. I mean like come on please, ya nggak sih Ca? Kalau menurut kamu sendiri, apalagi sekarang posisi kamu sebagai ibu, itu gimana Ca? Gimana kita menyikapinya? Gimana kita mungkin memberi pengertian sama mereka kalau ini loh batasannya gitu? Pertama, mungkin dikasih tahu bahwa mental health itu atau kondisi mental health kali kita bilang ya, atau mental disorder gitu. Itu tuh sesuatu yang pertama itu nggak bisa kita yang diagnosa sendiri asal-asalan. Kita Google aja nih, gue oversensitif, gue susah tidur, gue gampang marah, gue overthinking, terus langsung ada tulisannya baik, itu ciri-ciri bipolar. Oh berarti gue bipolar, langsung di-announce kemana-mana. Karena itu banyak di sosial media, itu nggak boleh. Jadi itu satu yang harus kasih tahu mungkin bahaya ya, self diagnose ya, apa tuh istilahnya? Self diagnose. Itu bahaya ya. Karena yang berwenang ngediagnosa itu cuma psikolog dan ranahnya psikiater. Di luar itu tuh kalau nge self diagnose itu bisa bahaya buat diri sendiri, bahaya buat lingkungan, buat teman-teman, dan menjadi suatu berita yang tidak benar. Tapi orang-orang jadi nganggap kita tuh kayak pertama nih, is it true atau lo lebay? Bisa jadi dia mikir gitu, itu bisa banget loh. Drama gitu ya. Atau kedua, kita bisa menjadi orang yang menggunakan itu sebagai alasan yang membenarkan sifat-sifat kita yang kurang baik misalnya. Itu tadi membanggakan my toxic trait. Iya, gue kan emang orang, gue kan ada bipolar, jadi boleh dong gue kayak gini misalnya. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak sehat. Iya. Jadi ya, it's not a cool trend. Nah menurut kamu ya, efeknya bisa sejauh mana sih Ca? Kalau ini dibiarin dan sebagai orang tua nggak peka untuk melihat gejala ini gitu. Ini penting banget sih disuarakan dengan lebih luas gitu ya, karena kita nih yang nggak melakukan hal itu aja, nggak menjadikan sesuatu yang toksik itu sebagai tren. Kita aja udah mengalami hal-hal yang toksik dalam hidup kita. Bener banget, yes. Kita aja tanpa mengundang hal-hal toksik ini terjadi, udah pasti ngalamin asam garam kehidupan yang macam-macam. Betul. Apalagi kalau kita udah terbiasa menggunakan istilah toksik, kita sengaja mengkonsepkan itu dalam hidup kita gitu ya. Mengkonsepkan bahwa gue nih punya relationship yang toksik dan gue somehow bangga dengan itu. Itu tuh nggak bener banget. Atau dan bahkan malah nyari dan itu bisa jadi yang tadinya kita baik-baik aja, malah jadi ada mental disorder yang sungguh-sungguh bener-bener klinis. Dan itu di situ kita baru merasakan impactnya bahwa wow, lo harus treatment dengan psikiater, wow, lo harus konseling rutin, wow, lo harus minum obat. Jadi ada hospitalization atau opname yang jadinya serius gitu, padahal tadi kita juga nggak mau ke situ sebenarnya. Nah itu dia tuh. Nah kalau misalnya nih ya, sebenarnya nih kalau menurut Caca ya, gejala apa sih yang udah common banget gitu, yang udah umum banget kelihatan kalau ini orang kayak sengaja mengundang segala hal yang toksik, padahal sebenarnya dia juga nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya mental issue gitu loh. Tapi itu tadi kalau dibiarin pada akhirnya bisa menjadi mental issue beneran. Apa sih gejalanya? Gejalanya tuh biasanya cukup nggak dengan tadi kayak gua suka tertarik sama cowok-cowok yang bad boys, fuckboy or something gitu. Menurut aku anak-anak remaja yang seperti itu tuh mereka sebenarnya cuma butuh
drama dalam hidup mereka. Mereka tuh kayak kurang naik turun hidupnya tuh kurang wow. Dan mereka pengen ngerasain I want to feel alive. Dan cara lain struggle gitu. Gue pengen struggle, tapi tau gak sih kalau ada cara lain untuk struggle, ada cara lain untuk feel alive. Misalnya nih, kalau misalnya kita di sekolah dengan cara misalnya kita ngambil ekstrakurikuler yang menuntut kita untuk berprestasi di situ, atau kita ngambil les atau kursus, atau sekarang kan banyak kursus online. Kalau hobi nulis misalnya ngambil kursus nulis, kalau sinematografi ya foto editing, macam-macam desain, dance misalnya, atau software. Anakku sempet loh tertarik sama software engineering atau software development, kan sekarang banyak tuh IT. Nah itu cobalah lakukan itu dan coba berprestasi di situ. Dan dengan kita lebih punya goal yang lebih besar, otomatis dramanya lebih besar. Kenapa? Karena challenge-nya lebih besar. Nah di situ kita bisa ngerasain naik turun yang akhirnya membuat kita jadi nggak butuh narik hal-hal yang tadinya nggak toksik dibikin-bikin jadi toksik, atau harus ada nih yang tadinya nggak ada jadi ada deh toksik gitu. Tapi dramanya in positive way. Yes, bener kan? Dramanya in positive way yang kayak challenge di tempat kita berkompetisi dengan berkompetisi untuk berprestasi. Jadi intinya nih ya, kalau misalnya aku lihat ya dulu kita juga pernah remaja, kita tahu lah mau di generasi apapun, mau di tahun berapapun, yang namanya remaja itu kadang punya kesamaan karakter. Pertama drama, yang kedua mencari perhatian, yang ketiga butuh sesuatu yang happening. Itu kan pasti. Nah itu semua berarti harus kita lariin ke positif ya. Jadi kayak misalnya ya udah, kalau misalnya mau caper nggak apa-apa, caper aja, tapi capernya biar kelihatan sama orang itu siapa sih kok pinter banget, itu siapa sih kok berprestasi banget gitu kan ya, bukannya itu siapa sih kok sensasinya banyak atau masalahnya banyak kayak gitu ya Caya. Jadi lebih segala hal itu dituangkan energi positif, kayak gitu kan. Tapi anyway nih ya, aku kepengen dapet tips nih ibaratnya nih dari Caca nih, karena Caca itu kan dunia entertain, dan dunia entertain itu kan bener-bener gudangnya toksik ya, sorry not sorry, betul kan? Karena aku di entertain juga, jadi kayak kitanya nggak toksik, tapi kadang itu tadi ada pengaruh-pengaruh toksik. Apa sih hal paling simple yang membentengi diri kita? Jadi ya udah terserah, biarkan dunia toksik, kitanya tetap positive vibes, positive energy. Contoh satu paling simpel aja deh. Apa tuh? Masalah kalau misalnya aku syuting ya, syuting, terus misalnya reading, masalah tepat waktu. Kita bisa kerjasama dengan berapapun orang yang tidak menghargai waktu orang lain. Tapi kita tetap bisa menjadi orang yang ya udah gue punctual, gue tepat waktu. Kalau gue mau telat nih 15 menit aja gue telat, 10 menit aja gue telat, gue akan bilang sama lawan main atau sutradara, maaf aku telat, bakal nyampe setengah jam lewat jam callingan. Menurut aku disiplin itu atau etika kerja itu penting banget. I see. Iya, karena bener banget kata Mbak Tisa, kita di lingkungan yang orangnya tuh bermacam-macam rupa gitu kan, tapi kita tetap be ourselves aja gitu. Nah itu dia, jadi kita tidak bisa mencegah bagaimana lingkungan, tapi at least kita bisa menjaga tetap diri sendiri ya. Dan dari situ kita mungkin bisa inspiring orang lain untuk kayak, kok dia bisa ya kayak gitu, gue jadi kayak gue juga jadi mau deh kayak gitu, gue pengen ngerasain, gue pengen nyobain kayak dia gimana sih gitu. So happy, thank you banget ya Ca. Gila, pokoknya bener-bener hanya durasi yang hanya sedikit ini bisa memberikan segala sesuatu dampak yang luar biasa. Thank you Caca, I love you. Keep positive.